Halo, dengan Syahdan Haris Abdillah di sini dari KKN PPM UGM Unit Cianjur Mula-Mula 2021. Nah, pada video kali ini saya akan membicarakan salah satu masalah yang paling penting untuk kita perhatikan bersama demi menjaga lingkungan hidup kita bersama, yaitu pengelolaan sampah rumah tangga untuk wujudkan kehidupan bahagia tanpa masalah sampah. Permasalahan sampah akan menjadi salah satu isu yang paling relevan untuk dibicarakan setiap saat, bahkan kerap kali menjadi isu nasional yang tiada hentinya untuk dibicarakan. Ada beberapa faktor yang menimbulkan hal tersebut. Yang pertama adalah pertambahan jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun kian bertambah, yang menyebabkan adanya pertambahan konsumsi. Dengan pertambahan konsumsi, tentunya menghasilkan pertambahan jumlah sampah yang dihasilkan, sehingga menjadi logis bahwasanya pertambahan jumlah penduduk juga memicu pertambahan jumlah sampah yang dihasilkan. Selanjutnya, adanya kemajuan teknologi juga mempermudah kebutuhan konsumsi di tengah kondisi di mana jumlah penduduk yang semakin bertambah. Nah, dengan kemudahan konsumsi, tentunya akan semakin banyak sampah yang dihasilkan. Apalagi ketika tidak digunakan secara bijak, kemajuan teknologi ini akan semakin banyak menimbulkan sampah yang dihasilkan dari aktivitas konsumsi. Selanjutnya, ada juga perubahan gaya hidup yang ikut serta menimbulkan adanya pertambahan sampah yang dihasilkan. Dengan perubahan gaya hidup yang kian kini semakin konsumtif, maka konsumsi pun akan semakin bertambah. Keinginan maupun kemauan untuk konsumsi akan semakin bertambah, bahkan terkadang sekedar hal yang sifatnya keinginan saja. Oleh karena itu, dengan demikian sangat logis jika perubahan gaya hidup yang kian konsumtif juga menambah jumlah sampah yang dihasilkan. Oleh karena itu, perlu kita tanamkan kesadaran bahwasanya kita harus mengelola sampah. Mari kelola sampah untuk mengurangi potensi pencemaran yang dapat ditimbulkan karena masalah sampah, untuk mencegah berbagai macam penyakit akibat masalah sampah, sehingga kita dapat menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita tinggali bersama. Selanjutnya, hal ini juga kita perlu ketahui bersama bahwasannya keluarga sebagai sektor rumah tangga merupakan penghasil sampah yang paling banyak. Nah, oleh karena itu, rumah tangga sebagai satu sektor yang menyumbang timbunan sampah terbesar perlu memiliki kesadaran dalam pengelolaan sampah. Jadi, kita perlu menyadari bahwasannya pengelolaan sampah ini memang suatu yang urgent dan harus dimulai dari kita sebagai anggota keluarga, anggota dalam sektor rumah tangga. Nah, secara mendasar ada dua prinsip pengelolaan sampah, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah yang akan saya bahas melalui video kali ini. Yang pertama, pengurangan sampah, bentuk pencegahan masalah sampah yang paling utama. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasannya pengurangan sampah, terutama pembatasan timbunan sampah, adalah suatu metode pengolahan sampah yang perlu kita prioritaskan terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Karena ibaratnya pembatasan timbunan sampah ini adalah seperti mencegah daripada mengobati. Karena sebelum terjadinya timbunan, alangkah lebih baiknya kita dapat mengurangi potensi terjadinya timbunan sampah tersebut. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membatasi timbunan sampah. Yang pertama adalah hindari kemasan sekali pakai ataupun barang-barang yang sekali pakai. Nah, dengan banyaknya barang-barang yang sekali pakai, akan semakin banyak sampah yang ditimbulkan. Barang-barang sekali pakai ini contohnya antara lain sebagai berikut, seperti botol air mineral sekali pakai, ataupun plastik-plastik ataupun kertas yang biasa kita gunakan ketika kita beli jajanan seperti gorengan, roti, dan sebagainya. Nah, contoh-contoh semacam ini adalah barang-barang ataupun kemasan sekali pakai. Alangkah baiknya kita dapat menghindari sebaik mungkin barang-barang semacam itu. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, kita dapat menggunakan barang atau kemasan yang dapat dipakai berulang kali. Sebagai contoh, ketika kita membeli jajanan di luar misalkan, kita dapat membawa kotak makan sendiri ataupun lunchbox kita sendiri. Ataupun ketika kita ingin beraktivitas di luar rumah dan kita membutuhkan minuman, kita dapat membawa air dari rumah dengan membawa tumbler atau botol minum yang kita beli sendiri. Selain itu, dengan hal tersebut kita juga dapat menghemat untuk membeli minuman yang kita beli di luar, karena pada dasarnya itu biasanya lebih murah. Selanjutnya, kita juga dapat menggunakan
kemasan yang mudah didaur ulang. Nah, dengan adanya kemasan yang mudah didaur ulang ini akan mengurangi timbunan sampah. Oleh karena itu, kita juga harus mencoba untuk menggunakan kemasan yang mudah didaur ulang. Seperti contohnya adalah lunchbox dari karton ataupun kemasan-kemasan yang berasal dari karton ataupun kardus ataupun kertas ya, juga bisa. Selanjutnya, kita juga perlunya menghindari penggunaan produk sachet. Nah, ada berbagai macam produk sachet yang biasa kita gunakan seperti sampo, susu, ataupun jenis makanan lain. Nah, alangkah baiknya kita dapat menghindari penggunaan produk-produk sachet karena produk sachet ini cenderung lebih banyak menghasilkan sampah kemasan yang lebih banyak dibandingkan produk yang dibeli dalam jumlah yang lebih besar. Oleh karena itu, alangkah baiknya ketika kita memang tidak terpaksa, hindari ya penggunaan produk sachet ini. Selanjutnya, metode pengurangan sampah yang kedua adalah daur ulang. Nah, ada berbagai macam proses daur ulang yang dapat kita kenal. Yang pertama adalah pembuatan kompos. Jadi ini biasanya adalah sampah-sampah organik yang dibuat untuk menjadi kompos. Selanjutnya kita juga dapat mengenal pembuatan eco-brick. Nah, ini biasanya adalah dari botol dan juga plastik yang sudah terbuang dan kemudian didaur ulang menjadi eco-brick. Selanjutnya juga kita dapat membuat pakan ternak. Nah, ini biasanya dari makanan-makanan sisa. Nah, ini seperti contohnya adalah pembuatan pakan ayam dari sampah singkong seperti itu ya. Dan selanjutnya kita juga dapat membuat hiasan rumah dari sampah yang sudah tidak dipakai. Di contoh ini misalnya gambar hiasan rumah yang dibuat dari jerigen minyak ataupun botol minuman dan sebagainya. Metode pengelolaan sampah yang kedua adalah penanganan sampah. Sampah pun perlu ditangani dengan tepat. Salah satu metode penanganan sampah yang paling mendasar dan rasanya perlu kita biasakan dari tingkat keluarga ataupun rumah tangga adalah pemilahan sampah. Sampah ini kita pilah ataupun kita wadahkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa contoh kategori sampah. Yang pertama adalah sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Nah, ini biasanya adalah sampah-sampah yang mengandung bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan yang mungkin dapat beracun. Seperti di sini contohnya adalah dari lampu neon, kita bisa juga dapatkan di sana pemutih, insektisida dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah bahan-bahan yang mudah terurai. Nah, ini seperti contohnya adalah yang ada di gambar ini adalah sisa-sisa makanan seperti itu ya. Jadi ini juga harus kita kelompokkan sendiri. Selanjutnya juga ada sampah residu. Nah, sampah residu di sini biasanya adalah sampah yang kemudian kita susah olah sendiri gitu ya. Misalkan tidak bisa kita gunakan kembali ataupun tidak dapat didaur ulang. Selanjutnya adalah sampah yang dapat digunakan ulang. Nah, ini biasanya adalah sampah-sampah yang mungkin sebelumnya sudah digunakan, akan tapi di kemudian hari bisa kita gunakan secara langsung tanpa mengolahnya kembali gitu ya. Misalkan di sini adalah plastik-plastik bekas yang kemudian biasanya kita gunakan untuk berbelanja atau sebagainya. Misalkan kita belanja dari supermarket, biasanya kan dapat plastik seperti itu ya untuk wadah dari barang-barang yang kita beli. Nah, plastiknya ini dapat kita masukkan ke wadah khusus untuk sampah-sampah yang dapat digunakan ulang, karena plastik ini misal dapat kita gunakan untuk belanja lagi di pasar dan sebagainya. Selanjutnya kita juga dapat mengelompokkan barang-barang yang dapat didaur ulang, sampah yang dapat didaur ulang. Nah, ini contoh-contohnya adalah botol plastik seperti yang ada di gambar yang bisa kita daur ulang menjadi berbagai macam hal, seperti kita bisa membuatnya menjadi kerajinan, kita dapat membuatnya menjadi eco-brick digabungkan dengan sampah plastik dan sebagainya. Itulah yang akan saya sampaikan pada video ini. Sekian dari saya dan terima kasih sudah menonton.